Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Gardena Channel. Kali ini kita akan membahas secara sangat detail. Saya akan membagikan informasi kepada teman-teman tentang birahi dan emosi pada lovebird. Jadi saya akan membedakan antara birahi pada lovebird saat di rumah dan birahi pada lovebird saat di gantangan. Terus posisi emosi pada lovebird saat di rumah dan begitu juga saat di gantangan posisi emosinya. Jadi saya akan memberikan kepada teman-teman semacam format yang saya buat di Microsoft Word. Di sana akan menjelaskan secara detail dan saya berikan semacam permasalahannya, ciri-ciri dari lovebird kita sedang birahi atau sedang emosi. Terus saya berikan solusi di bawahnya. Terus ada kolom checklist. Jadi teman-teman bisa nanti menilai kondisi lovebird teman-teman tersebut dalam keadaan birahi kah atau emosi kah. Saksikan terus videonya dan jangan di skip. Oke teman-teman, mungkin kita akan mencoba bergeser. Saya akan melihatkan format yang saya buat, atau bisa dikatakan formula G2 buat teman-teman lebih memahami dan lebih mempermudah teman-teman untuk memahami posisi lovebird teman-teman. Mudah-mudahan format ini sangat membantu bagi teman-teman. Jika format ini atau formula ini sangat membantu, tolong dibantu buat share video ini supaya teman-teman pemain lovebird pemula bisa mendapatkan informasi yang lebih detail dan jelas. Yuk ikutin. Baiklah teman-teman, kita akan menjelaskan tentang pertama, yaitu ciri-ciri kondisi atau perilaku pada lovebird. A. Ciri-ciri saat tidak berbunyi. Sekarang atau posisi di rumah. 1. Pada birahi tinggi pada lovebird betina. Jadi pada format ini saya memberikan ciri-ciri birahi pada lovebird betina. Di sini ada format checklistnya. Jadi ada banyak poin yang saya jelaskan tentang birahi tinggi pada lovebird betina ataupun jantan. Teman-teman tinggal checklist saja mana poin yang lebih banyak, birahinya tinggi atau birahinya rendah. Jadi kadang teman-teman bisa menyesuaikannya untuk lovebird jantan ataupun betina. Yang pertama, yuk langsung kita bahas saja. Yang pertama, ciri-cirinya itu mengepalkan sayap seperti minta kawin. Yang kedua, bulu mengembang atau gembung. Yang ketiga, menggigit kayu tangkringan dengan pola serutnya memanjang. Jadi ada pola hasil dari serutannya mengelupas seperti panjang, seperti serat untuk dia nyusun sarangnya. Yang keempat, makanan dimasukkan ke dalam cepuk minum. Jadi ada makanan itu dimasukkan ke dalam cepuk minumnya. Nggak tahu tujuannya apa. Berarti dia hanya menunjukkan kalau dia sedang birahinya tinggi. Yang kelima, paruh seperti mengunyah sesuatu berlangsung secara terus-menerus. Jadi kayak ada makan-makan mengeluarkan makanan terus dia kunyah-kunyah secara terus-menerus sampai mengeluarkan bunyi cek. Kayak gitu bunyinya. Yang keenam, manggut-manggut seperti ingin meloloskan makanan. Jadi dia mompa-mompa makan seperti ingin meloloskan. Yang ketujuh, mengeluarkan suara kretek-kretek, ketek-tek-tek tapi pendek. Kalau yang jantan agak lebih panjang, yang kalau betina yang tek-tek paling 2 ketukan atau 3 kali ketukan.
Yang 8, suka menumpahkan makanan seperti mencari sesuatu di dalam cepuknya. Nggak tahu, kadang udah kita kasih millet polos, tapi selalu aja ditumpahin, nggak tahu. Berarti dia hanya menunjukkan kalau dia sedang birahi. Yang 9, sering garuk-garuk paruh. Yang 10, sayap gemetar tapi tidak menyilang. Sayapnya gemetar tapi tidak menyilang. Yang 11, suka menggigit besi sangkar sampai menghasilkan bunyi teng teng teng. Yang 12, matanya menjadi sayu atau sipit. 13, menjadi lebih galak. Maksudnya lebih galak ini seperti kita mau dekatin sangkarnya, dia langsung bulunya mengembang, terus mulutnya kadang buka seperti sikap mau menyerang. Yang 14, suka menggesek-gesekkan paruh ke tangkringan. Yang 15, menjadi cabut bulu, bahkan tuh suatu hasil yang lebih fatal kalau birahinya terlampau tinggi sampai cabut bulu, atau ada yang menyebutnya ciak bulu. Terus kita geser ke format ke bawahnya, ini adalah format solusi. Jadi untuk mengatasi birahi tinggi pada lovebird betina, saya buat ada 13 solusinya. Yang pertama, ada durasi mandi ditingkatkan. Yang poin pertamanya, durasi mandinya kita tingkatkan pagi ataupun siang ataupun sore. Terus poin keduanya ada mandi malam tiap hari. Jadi lebih baik kalau lovebird dalam posisi birahinya lagi tinggi, lebih baik kita kasih mandi malamnya. Terus penjemurannya kita kurangi. Yang biasanya kita jemur cuman 1 jam atau 2 jam, sekarang kita turunin. Tergantung porsinya. Tentuin aja sama teman-teman. Yang biasanya sejam kita pangkas menjadi setengah jam. Kita pangkas 2 saja. Yang keempat, pakannya kita rubah menjadi pakan polosan atau millet putih saja, yang baik yang kiloan ataupun yang kayak milk tea, terserah teman-teman. Gantung yang penting milletnya dirubah menjadi polos. Yang kelima, EF jagung 1 kali 1 minggu, potongan kecil. Kita kasih yang potongan kecil sebesar jempol atau sebesar tunjuk tangan, kita selipkan di besi sangkar. Yang keenam, EF timun tiap hari 1 potong kecil. Jadi ada juga lovebird yang nggak suka makan timun. Jadi kita nggak apa-apa, kita ganti aja dengan meningkatkan durasi mandinya. Itu sudah mengganti, karena timun itu banyak mengandung air, jadi sifatnya menjadi dingin, sama kayak dimandikan gitu. Jadi kalau ada lovebird yang suka makan timun, lebih baik. Terus non kerodong, kita nggak pakai kerodong dia di rumah. 8, harian dijejer aja sama lovebird lain atau diablak. 9, jauhkan dari lovebird jantan atau betina yang sedang birahi, karena suara birahi atau perilaku birahi yang ditunjukkan oleh lovebird di sampingnya sangat mempengaruhi untuk maupun naik birahinya ataupun turunnya. Jadi kalau selama terapi lebih baik kita jauhkan dari lovebird yang sedang birahi juga. Yang ke-10, pengembunan tiap hari tergantung cuaca. Jadi usahakan kita embun. Kita harus bisa bangun subuh kalau buat hobi. Selain itu buat muslim juga melakukan sholat subuh. Habis sholat subuh kita bisa langsung melakukan pengembunan. Yang ke-11, umbaran 2 kali seminggu. Jika teman-teman punya umbaran khusus lovebird, boleh kita lakukan pengumbaran 2 kali seminggu. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang ke-12, diberikan untulan. Jadi kalau untulan yang pas ini, seperti yang kita bahas pada video-video kita berikut sebelumnya, boleh betina kali betina, boleh betina jantan, tapi yang jangan sampai ngawin. Kalau bisa, jangan sampai ngawin dulu. Masalah kita mau buat setting di lapangan atau buat lomba. Yang ke-13, dikawinkan. Jika solusi yang poin ke-12-nya sudah kita lakukan tapi belum juga menunjukkan hasil yang baik, baru kita keluarkan jurus pamungkasnya. Jurus ke-13 yaitu dikawinkan. Mudah-mudahan setelah dikawinkan bisa menurunkan birahinya dan kita olah lagi dari awal. Ini ada catatan di bawahnya. Lakukan proses secara rutin dan konsisten. Perubahan bisa dilihat setelah proses paling cepat 2 minggu. Untuk solusi, cocokkan dengan karakter lovebird.
Jadi ada yang cukup, contohnya gini, yang maksudnya dengan karakter, ada lobir yang cuma dimandikan 2 kali saja dalam sehari, udah turun sangat signifikan birahinya. Ada yang cuma 1 kali saja mandi malam sudah turun. Ada yang 1 kali pagi dan suka timun, dia langsung turun birahinya. Jadi teman-teman tinggal cocokkan mana yang cocok dengan karakter lobir teman-teman. Jadi catatan yang saya berikan ini lebih fokus teman-teman untuk menentukannya. Jadi jangan baru kita coba 1 minggu udah ditanya, oh kenapa ini om, kenapa ini om. Kita lakukan dulu prosesnya selama 2 minggu ya. Terus kita lanjut ke birahi tinggi pada lobir jantan. Umumnya birahi pada lobir jantan dan betina ini relatif sama karena judulnya birahi. Jadi ada perilaku yang berbeda sedikit pada lobir jantan ataupun betina. Yang pertama, sering garuk-garuk paruhnya. Yang kedua, bulu mengembang-gebung sama dengan betina. Lebih agresif dia ini, suka muter-muter di tangkringan atau di dasar sangkar. Dia geraknya lebih cepat, seperti lompat-lompat dari tangkringan satu ke tangkringan yang lain. Kadang sampai putar ke bawah, terus naik ke atas lagi. Nah, itu berlangsung dengan sangat agresif dan cepat. Itu adalah ciri-ciri dari birahi tinggi pada lobir jantan. Diam. Yang keempat, makanan dimasukkan ke dalam cepuk minum, di sama perilakunya sama lobir betina. Terus paruh seperti mengunyah sesuatu, berlangsung secara terus-menerus sama dengan lobir betina tadi. Manggut-manggut seperti ingin meloloskan makanan, sama dengan lobir betina juga melakukan hal yang sama. 7. Mengeluarkan suara kretek lebih panjang dan secara terus-menerus. Dia garuk-garuk paruhnya sama mengeluarkan suaranya, durasinya lebih agak panjang daripada lobir betina. Bahkan suaranya tek 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 lebih panjang daripada suara yang dilakukan oleh lobir betina. Suka menumpahkan makanan seperti mencari sesuatu di dalam cepuk, sama dengan lobir betina. Nggak tahu yang dicarinya ya. Yang ke-9, menjadi lebih galak, sama juga. Yang 10, mata menjadi lebih sayu atau sipit, sama juga. Yang ke-11, menjadi cabut bulu. Yang lebih banyak terjadi cabut bulu pada lobir jantan yang lebih banyak. Ini ada poin 1 mungkin yang kurang ya. Menjadi gestang atau gesek-gesek tangkringan. Ya, menjadi gesek tangkringan. Nanti silakan teman-teman tambah aja yang pada poin ini, menjadi gesek tangkringan. Ini adalah salah satu posisi birahinya lagi tinggi. Kita tambah aja ya, 12. Gestang. Dia menjadi gestang. Mohon maaf, ini salah, ada kekurangan 1, nggak apa-apa. Namanya manusia, ada kekurangan dan kelebihannya ya. Mohon maaf teman-teman. Gestang. Jadi kita tambah juga pada posisi poin betina. Ada juga yang gestang, tapi lebih banyak dilakukan oleh lobir jantan ya. Tunggu. Mohon maaf teman-teman, lagi asik, mungkin lagi stabil, padahal hari sekarang sudah pukul 12:30 malam, tapi lebih lagi asiknya. Maaf, mungkin karena sayanya berisik. Untuk solusinya sama juga perilakunya dengan lobir betina, sangat sama, karena ini adalah masalah birahi yang tinggi. Jadi kita mungkin lanjut saja kepada proses penjelasan yang ketiga, yaitu birahi rendah. Sekarang kita akan membahas tentang, kita masuk pada birahi rendah pada lobir betina. Yang pertamanya, tidak pernah mengepal sayap seperti minta kawin. Sekarang dia nggak ada ngepal-ngepal sayap. Sering mengangkat kaki seperti burung dalam keadaan sakit kaki. Sering mengangkat kaki dia. Yang ketiga, burung menjadi lebih takut akan sesuatu di dekatnya, atau lobir ini menjadi gelisah. Nggak tahu, karena birahinya rendah, jadi dia takut saja. Ada yang kita bergerak, ada kita masukin tangan ke sangkar, tapi dia takut.
Itu adalah salah satu ciri birahinya lagi rendah. Yang keempat, sering tidur baik pagi, siang, ataupun sore. Jadi teman-teman harus hati-hati karena lovebird dalam kondisi birahinya yang lagi rendah lebih identik dengan keadaan lagi kurang top perform atau mungkin sampai sakit. Jadi teman-teman harus hati-hati membedakan antara lovebird birahi yang lagi rendah ataupun dengan keadaan sakit. Hati-hati ya teman-teman. Yang kelima, burung terlihat lesu atau seperti sakit. Ini ada pada poin 5. Yang keenam, tidak ada respon saat bertemu lovebird lain. Jadi dia cenderung diam, cenderung meremelek atau tidur bahkan. Tidak ada respon. Yang ketujuh, suka turun ke dasar sangkar seolah-olah mencari sesuatu. Nggak tahu dia turun aja, sibuk aja seperti nyuekin temannya yang di samping, seperti nggak tahu, seperti mencari sesuatu di bawah dasar sangkar. Yang berikutnya adalah solusinya. Yang pertama adalah kurangi durasi mandinya. Kita kurangi durasi mandi. Yang sebelumnya kan birahinya tinggi, kita tingkatkan durasi mandinya. Kalau posisi birahinya lagi rendah, durasi mandinya kita kurangi. Yang kedua, tingkatkan durasi penjemurannya. Jadi lebih banyak kebalikannya daripada birahi tinggi. Yang ketiga, campuran pakan menjadi lebih tinggi. Ditambahkan misalkannya millet merah atau kinarisidnya lebih diperbanyak. Yang keempat, EF jagungnya kalau bisa kita kasihnya tiap hari. Jadi 1 atau 2 hari kita ganti jagungnya yang baru. Yang kelima, pakai kerodong sambil digantung dekat lovebird lain. Nah, perilaku ini sangat baik sekali buat menaikkan birahi lovebird, khususnya pada lovebird betina lebih cepat dengan solusi yang satu ini. Yang keenam, tanpa kerodong tapi disekat. Nah, kita nggak pakai kerodong tapi dia kita sekat. Bisa jadi alternatifnya ada 2. Jadi teman-teman tinggal tentuin saja mana yang karakternya lebih cocok buat lovebird teman-teman dan mana yang lebih nyaman buat teman-teman merawatnya di rumah. Yang selanjutnya kita bergeser keempat pada birahi rendah pada lovebird jantan. Umumnya posisi birahi rendah jantan dan betina banyak juga kesamaan. Yang pertama ini sering mengangkat kaki. Burung menjadi lebih takut akan sesuatu. Jadi banyak kesamaannya pada posisi birahi rendah. Burung tidak lesu sakit, tidak ada respon, suka turun dasar ke sangkar. Jadi pada birahi rendah, lovebird jantan ataupun betina, ciri-cirinya sangat sama. Jadi untuk solusi atau penanganannya juga sama jantan dan betina. Jadi yang harus saya tekankan kepada teman-teman, hati-hati posisi lovebird dalam keadaan birahinya lagi rendah identik dengan burung dalam keadaan sakit. Jadi teman-teman untuk ngeceknya bisa ditangkap, terus diperiksa di bagian dadanya lagi nyilet atau enggak, jadi kurus atau enggak. Kalau kurus bisa kalian atau teman-teman kasih obat antibiotik segala macamnya, atau pakannya lebih ditingkatkan lagi, tapi penjemurannya agak kurangi dulu kalau dalam keadaan sakit. Jemurnya sebentar aja. Jadi teman-teman, kunci dari semua penjelasan ini, ciri-ciri birahinya ataupun solusinya, teman-teman wajib membaca catatan yang saya berikan ini. Lakukan proses secara rutin dan konsisten. Perubahan bisa dilihat setelah 2 minggu. Untuk solusi, cocokkan dengan karakter lovebird teman-teman ya. Jadi maaf ya ganggu. Jadi untuk solusi teman-teman cocokkan dengan karakter lovebird teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, mungkin pada kesempatan video kali ini saya hanya bisa menjelaskan tentang birahi yang tinggi dan birahi yang rendah pada lovebird betina ataupun lovebird jantan yang pada posisi atau keadaan lagi di rumah. Jadi karena durasi videonya terlampau panjang, jadi takutnya teman-teman jenuh mendengarnya.
Jadi kita akan bagi menjadi part kedua dan insya Allah akan saya keluarkan dalam waktu yang cepat tentang posisi birahi yang tinggi dan rendah pada lohbir betina, tapi yang versi waktu digantangan. Jadi untuk menjadikan pedoman teman-teman melihat keadaan lohbirnya digantangan, apakah lohbirnya dalam kondisi tinggi birahi ataupun rendah birahi. Jadi yang video sebelumnya, yang sekarang khusus untuk melihat dalam keadaan yang di rumah, saya sedang lagi di rumah ataupun dalam keadaan tidak berbunyi atau yang lebih santainya di rumah. Demikianlah video kita pada hari ini. Mudah-mudahan informasi mengenai birahi pada lohbir yang saya berikan pada tutor video ini sangat memberikan manfaat bagi teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu atau ingin memiliki format ini, silahkan ketik aja di WhatsApp yang saya berikan di bawah ini. Ketik aja, Om, kirim Om. Nanti bakal saya kirimkan formatnya kepada teman-teman. Jadi untuk hari ini khusus format birahinya. Setelah untuk part keduanya nanti akan saya kirimkan juga format emosinya. Oke teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang belum mendapatkan informasi mengenai pemahaman lohbir birahi dan emosi ini. Bertemu lagi nanti bersama saya di video part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.